Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Mari kita perhatikan jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda, beraneka ragam dan memiliki keunggulan masing-masing. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan keadaan geografis atau karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan suatu wilayah yang mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang murah daripada wilayah lain. Contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia, yang pada akhirnya akan tercipta persatuan dan kesatuan. Ekonomi sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak, salah satunya pelaku ekonomi. Apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian pelaku ekonomi? Siapa saja sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara umum, ada 4 pelaku ekonomi. Rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah atau negara, dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Mari kita bahas keempat peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran utama rumah tangga keluarga yaitu sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa. Biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok, maka diperlukan uang atau pendapatan untuk membeli barang dan jasa tersebut. Pendapatan rumah tangga keluarga ini diperoleh dari 4 sumber. Sewa atau rent, yaitu pendapatan yang dihasilkan karena menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Upah atau wage, pendapatan yang dihasilkan karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Bunga atau interest, pendapatan yang dihasilkan karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan laba atau keuntungan atau profit, yaitu pendapatan yang dihasilkan karena memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh laba. Rumah tangga konsumen memiliki peran lain, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen yaitu meliputi sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia atau penghasil barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
Peran utama rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu sebagai penghasil barang atau jasa. Barang atau jasa yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa dengan mudah membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Rumah tangga perusahaan atau produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen atau keluarga. Faktor produksi ini kemudian digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga kepada rumah tangga konsumen. Selain itu, rumah tangga produsen juga berperan sebagai agen pembangunan di Indonesia, sebagai penyalur barang atau jasa, dan menambah pendapatan negara melalui pajak. Mari kita amati bagian hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau pasar barang. Rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga produsen. Sedangkan dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. Rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produksi memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Rumah tangga pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan di pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran utama rumah tangga pemerintah atau negara yaitu sebagai regulator yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian di suatu negara. Rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai konsumen, karena membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti seragam dinas, penggunaan transportasi, dan sebagainya. Selain itu, rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai produsen yang memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai distributor. Dilihat dalam kegiatan membagikan beras miskin, penyaluran buku pelajaran ke sekolah-sekolah di pedalaman. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, dan pemberian pinjaman luar negeri. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersyukur karena telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya yang cukup banyak dan beragam di setiap daerah. Akan tetapi, tidak ada daerah yang sanggup memenuhi semua kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Maka seringkali produk-produk tertentu didatangkan dari daerah lain. Hal itu disebabkan keragaman sumber daya antar daerah. Ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang kekurangan. Dengan adanya kondisi seperti ini, antar daerah di Indonesia ataupun luar negeri melakukan kerjasama, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akhirnya akan menciptakan persatuan dan kesatuan.